Yuk kita langsung lihat di chart ya. Anda pernah mengalami kejadian yang semacam ini nggak ya? Jadi ketika Anda melihat ini adalah sebuah area supply, ya, ini adalah area supply yang mungkin sering kali kita mengalami kejadian-kejadian semacam ini, di mana kita melihat ada area supply sebagai sebuah area untuk melakukan entry. Ya, Anda expect misalkan harga berada pada area ini, kemudian market masih dalam keadaan bearish. Oke, kemudian Anda melihat ini ada impulsive correction, impulsive correction, impulsive correction, impulsive correction, impulsive. Kemudian Anda expect nyampe di atas harga akan turun kembali dengan asumsi ini bearish market. Tapi apa yang terjadi kemudian adalah harga tidak direspon sama sekali dan malah melakukan breakout dan tren bullish kembali melanjutkan kenaikannya kembali. Nah, ini yang jadi problem sebagian besar termasuk saya dulu melihat kejadian-kejadian semacam ini merupakan pola yang jadi berulang. Bagaimana cara teman-teman melihat situasi semacam ini dan tindakan apa yang harus kita lakukan? Apakah ketika teman-teman melakukan rule entry semacam ini dan ketika Anda mengalami consecutive loss berturut-turut, lantas Anda mengganti strategi SND yang Anda sudah terapkan? Nah, kita perlu melihat dari sisi mana kemungkinan besar pola ini gagal, dan disinilah kuncinya. Salah satu contoh yang mau saya kasih gambaran kepada teman-teman adalah bahwa tidak semua zona bisa bekerja dengan baik selama ada beberapa hal yang kita harus lakukan untuk mengidentifikasi zona, dan kita harus tahu di zona ini lokasinya ada di mana. Ketika dia sudah kena pada sebuah major structure, ya sudah hit dari major structure, ya maka kemungkinan besar entry yang dilakukan ini akan gagal. Oke, sekarang mari kita lihat yang terjadi kemudian setelah Anda mengalami sebuah kejadian stop loss. Sebenarnya market sudah memberikan sebuah indikasi bahwa harga sudah kena pada sebuah major structure. Ya, major structure-nya ini berarti adalah berada pada strong low atau area demand, di mana demand terjadi karena melakukan terjadinya sebuah breakout. Sumber terjadinya breakout ini berada pada low-nya. Selama low ini tidak di break, maka bearish belum tentu berlanjut untuk kembali turun. Disinilah kunci bahwa pentingnya kita memahami tentang sebuah konsep dari market structure. Itu menjadi alasan mengapa saya gunakan penjelasan market structure di awal. Oke, kemudian kita bahas lebih lanjut tentang hal-hal apa saja yang selain dengan hal semacam ini. Saya jelaskan ke dalam satu buku yang saya buat, SMC Mastery. Ini adalah sekitar 437 halaman. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan sebuah zona supply atau demand itu terbentuknya sebuah imbalance. Imbalance dalam arti berarti terjadinya strong momentum. Semakin ke kanan, maka ini akan semakin meningkatkan tingkat winning rate kita. Dan adanya gap memberikan indikasi bahwa begitu besarnya buyer masuk ke market. Ya, semakin ke kiri maka ini akan semakin tidak bagus. Semakin ke kanan semakin bagus dan sudutnya cenderung akan curam. Itu biasa di atas dari 45 derajat. Semakin ke kiri maka akan semakin landai dan kita tidak expect area tersebut menjadi area yang penting sekali. Oke, sekarang kita lihat contoh di chart seperti apa beberapa contoh yang menggunakan sebuah kaidah dari sebuah imbalance. Ini adalah contoh yang sangat bagus sekali, menggambarkan bagaimana sebuah imbalance bekerja dengan sangat-sangat baik. Kita melihat bahwa harga sudah berada pada sebuah low, kemudian berhasil reject, jaga menembus low yang ada di bawah, kemudian membuat sebuah imbalance, membuat sebuah momentum terbentuk. Kemudian market membuat sebuah rally base rally. Yes, ini memberikan sebuah momentum yang sangat signifikan. Kemudian base sedikit, semua sudah memenuhi sebuah persyaratan dari sebuah imbalance. Apa yang terjadi kemudian dengan contoh yang ada di sini? Ini juga sama, merupakan sebuah imbalance. Bahkan market berada pada sebuah swing low yang terendah, maka kita bisa melakukan entry buy. Next, berikutnya kita melihat lagi contoh yang lain adalah bagaimana terbentuknya sebuah rally base rally. Base sangat sedikit sekali. Di sini kita bisa melakukan entry untuk melakukan posisi buy. Lanjut, kriteria yang kedua yang kita harus lakukan adalah ya pastikan juga bagaimana base terbentuk. Base terbentuk berarti semakin sedikit
semakin bagus, semakin ke kanan semakin tidak baik. Setiap posisi yang ada di bagian sini kita kasih skor 2 yang di bagian sebelah kanan, yang paling kanan itu kita kasih skor 0. 0 berarti kita tidak bisa kita gunakan sebagai area untuk melakukan entry sell atau entry buy. Semakin sedikit justru akan semakin bagus, dan semakin banyak justru tidak semakin bagus. Kita ambil contoh pada contoh gambar yang ada saya tampilkan di sini adalah, perhatikan yang terjadi di sini adalah bagaimana terjadinya sebuah base yang terbentuk. Oke, kalau kita langsung lihat di chart, ini ada contoh gambar yang sama. Oke, ini dia. Bagaimana kita melihat pergerakan harga yang terjadi. Ini membuat sebuah drop, base drop, drop, base drop. Yes. Ini seperti sebuah base yang bertindihan ya, ada base dekat, kemudian ada base lagi. Dan bagaimana ketidakteraturan terjadi. Jadi kalau Anda lihat ini sebagai sebuah zone, ini membentuk sebuah zona yang saling bertindihan. Bahkan kalau Anda lihat dari high atas terhadap low-nya, kalau kita kombinasikan, maka ini menjadi sebuah zona yang sangat-sangat tidak ideal dan candle-nya cenderung sangat banyak sekali. Kemudian perhatikan lagi kembali terjadi pada contoh di bagian sebelah kiri, bagaimana sebuah base cukup banyak sekali terbentuk. Nah, penjelasan tentang sedikit atau banyak kita bisa kategorikan bahwa jika yang terjadi adalah lebih dari 6 candle, maka kita asumsikan base tersebut adalah banyak, berarti tidak ideal. Jika base ini terbentuk 2, 3, sampai 6 candle, maka kita kasih skor 2 dan 1. Jika terbentuknya 2, ya 3 candle, ya sekitar 3 candlean, maksimal 3 candle, maka ini kategorinya sangat-sangat baik sekali dan ini menjadi peluang yang cukup baik. Tapi kemudian yang saya sebagai catatan atau sebagai highlight adalah bagaimana cara kita mengukur banyak atau sedikitnya bisa menggunakan candle. Akan tetapi ini hanya bisa kita komparasi atau kita bisa bandingkan pada satu time frame yang sama. Contoh begini, kalau Anda melihat ada sebuah zona dalam sebuah acuan time frame H1, katakanlah jumlah base-nya adalah 2. Anda tidak bisa membandingkan jumlah base yang ada, contoh yang di bagian sebelah kanan ini yang terjadi pada time frame daily. Kemudian compare di time frame H1 menggunakan 2 candle, sedangkan di time frame daily menggunakan lebih dari 6 candle. Nah, itu kita tidak bisa kita bandingkan semacam itu. Yang boleh kita lakukan adalah membandingkan dari satu time frame dengan time frame yang sama, base yang terjadi pada satu time frame yang sama. Oke, kita ambil contoh yang terjadi pada contoh sekarang. Bagaimana kita bisa melihat bahwa ya perbandingan dalam satu time frame ini sangat jelas sekali. Kalau kita bandingkan ini base, ya ini adalah satu time frame yang sama. Dan kalau Anda lihat contoh yang di bagian sebelah kanan, ini adalah base yang sedikit. Kita bandingkan dengan base yang ada di bagian sebelah kirinya dan sebelah kiri lagi. Maka kita akan menemukan bahwa base di bagian sebelah kanan ini memberikan sebuah zona yang sangat-sangat bagus sekali. Sedangkan di bagian sebelah kiri, base terlalu banyak, maka ini punya low probability untuk bisa menghadirkan harga untuk terjadi sebuah rejection. Bagaimana contoh yang ada di bagian bawah sini? Ini adalah sebuah base yang sedikit, masalahnya adalah harga sudah hit target pada sebuah swing low, dimana ketika Anda melakukan sell, ini sangat rawan sekali bahwa trennya sudah selesai, artinya sudah tidak berlaku lagi terjadinya sebuah kondisi dari downtrend. Karena pada dasarnya ketika kita melihat dari bagian bawah, kita sudah melihat terjadinya sebuah low, sebuah high, kemudian membuat higher low, lalu market membuat higher high, maka kita bisa expect sebenarnya menjadi sebuah higher low. So di sini kita bisa mencari peluang untuk posisi buy jika Anda tidak sampai untuk melakukan posisi buy di sini dengan asumsi tren dengan mengharap akan terjadi sebuah kenaikan kembali, maka kita bisa ambil posisi buy after pullback atau setelah pullback. Dan kita expect terjadi sebuah impulsif, kemudian terjadi correction move, dan kita expect terjadi sebuah impulsif kembali. Dan di sini juga kita melihat sebuah zona yang cukup bagus sekali, terjadinya sebuah impulsif, kemudian terjadi correction move, dan kita bisa expect area supply di atas menjadi area target. Next, kita lanjutkan dengan beberapa kriteria yang lain. Kemudian terjadinya base ini bukan hanya sedikit, tetapi juga perhatikan teman-teman bagaimana base wajib terjadinya clean, rapih. Pengertian rapi di sini benar-benar tidak terjadi sebuah perbedaan yang sangat kentara sekali antara high dan low-nya dari base yang terbentuk.
Kita ambil contoh yang tadi adalah bagaimana terbentuknya base itu sangat rapi sekali. Kita bisa melihatnya sebagai low, sebuah high yang benar-benar pada sebuah kisaran yang sama range-nya. Ini juga sama, sangat sedikit sekali. Ini juga sangat sedikit sekali. Kalau Anda lihat di sini, ini memang lumayan banyak dan tidak teratur. Ini juga sama, sangat banyak sekali dan tidak teratur. So, saya asumsi teman-teman bisa mengerti konsep yang saya jelaskan, bahwa semakin sedikit semakin bagus, dan juga harus memenuhi kriteria base harus rapi juga clean. Oke, next berikutnya kita bahas pada poin berikutnya adalah pastikan kemudian adalah seberapa jauh harga bergerak. Nah, ini berkaitan dengan risk reward. Semakin jumlah range-nya besar, maka itu akan semakin baik. Contoh di sini, kalau Anda perhatikan di bagian sebelah kanan memberikan sebuah risk reward yang cukup baik menggunakan RR 1:3. Bandingkan dengan contoh yang di bagian paling kanan, itu adalah menggunakan RR 1:1. Jika Anda punya plan untuk melakukan sell pada zona katakanlah 30 pip, maka dia harus bergerak sejauh 90 pip. Ya, jika ini bergerak sejauh 30 pip dari sebuah range, maka ini tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah zona yang baik. Bukan berarti semakin jauh katakanlah Anda sudah melihat sebagai 1:3, lantas ketika 1:10 ini pasti akan sangat baik. Belum tentu. Kenapa? Karena tergantung ketika harga katakanlah sudah hit target dari acuan time frame besar, maka itu potensi akan dijebol. Oke, kita ambil contoh. Ketika kita melihat contoh yang terjadi pada chart, saya langsung praktek menggunakan contoh yang ada di chart. Kalau teman-teman perhatikan contoh yang ada di bagian sebelah sini, bagaimana ini bergerak lebih kurang sekitar 3 kalinya, ini memenuhi persyaratan untuk kita bisa melakukan posisi buy. Ini juga sama. Oke. Bergeraknya tidak terlalu kentara, terlalu jauh sekali. Bagaimana jika Anda melihat contoh sebuah zone yang semacam ini? Apakah ini menjadi sebuah area yang cukup baik? Dan kita bisa lihat bagaimana sebuah zone yang terjadi ini bergerak drop sangat jauh sekali, lebih kurang sekitar zona terbentuk sekitar 74 pip dengan asumsi saya menggunakan sebuah base yang terjadi di bagian bearish engulfing yang kita gunakan sebagai sebuah zone, maka kita akan mendapatkan hasil lebih kurang sekitar 63 pip. Kalau Anda tarik ke bawah, maka ini bergerak sejauh 590 pip, maka kita bisa melihat bahwa secara range harga drop signifikan itu sejauh sekitar 10, ya 1:10. Nah, ini sangat luar biasa besar sekali range-nya. Dan meskipun ini 1:10 dan apa yang terjadi kemudian ketika Anda mencoba untuk melakukan entry sell, maka ini akan menjadi fail. Kenapa terjadi demikian? Karena pada dasarnya ketika Anda melihat, katakanlah Anda melihat acuan time frame H4, bisa saja yang terjadi di bagian low yang ada di bagian bawah ini sudah kena dari higher time frame. Bisa saja kena di area demand higher time frame. Kalau kita lihat dari perspektif menggunakan acuan time frame H4, sepertinya baik-baik saja karena kita dalam keadaan bearish market. Bagaimana harga membuat lower low, membuat lower high, membuat lower low, membuat lower high, lalu market membuat lower low. Asumsi Anda mungkin ini harga akan turun sebentar, kemudian baru harga akan rally. Tapi yang terjadi kemudian, harga tidak direspon sama sekali oleh market, malah terjadi sebuah breakout, dan ketika terjadi breakout, ini become area demand, dan disinilah kita bisa melakukan entry buy. Yuk sekarang kita lihat bagaimana, kenapa ini terjadi demikian, kegagalan sebuah area supply. Maka kita coba melihat bagaimana yang terjadi pada acuan dari time frame besar. Jika kita melihat acuan dari time frame besar, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya market sudah hit target terhadap area dari swing low-nya. Oke, di sini kita melihat bahwa harga sudah tepat menghantam dari sebuah swing low. Dalam hal ini adalah area left shoulder dari acuan monthly. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa disinilah jadi pokok masalahnya, bahwa ketika kita melihat di acuan time frame kecilnya adalah bearish market, dan kita harus bersiap-siap melakukan sebuah analisa bukan hanya satu time frame, tapi kita mencoba untuk membandingkan beberapa time frame sehingga kita mendapat gambaran yang lebih jelas apakah harga sudah kena dari acuan higher time frame atau tidak. Dan contoh yang saya jelaskan pada contoh kasus menggunakan acuan dari H4 ini memberikan informasi bahwa ketika Anda melakukan entry dengan asumsi bahwa ini sudah terjadinya sebuah signifikan drop, maka tidak
Tidak pasti kemudian bahwa kita berasumsi bahwa harga akan turun, tergantung apakah dia sudah hit target dari acuan time frame besar atau tidak. Oke, next berikutnya kita bahas yang pada bagian berikutnya adalah bagaimana sebuah zone, apakah itu masih fresh atau tidak. Contoh di sini kita hanya mencari sebuah zone yang punya base yang sangat bagus, origin dan belum pernah di retest. So ketika kita expect harga nyampe di area tersebut, kita sebut sebagai area FTB, first time back. Pertama kali harga kembali pada sebuah zone, ini kita beri skor 2. Pastikan Anda harus tahu apakah base itu sudah di retest atau tidak. Ini menjadi sangat penting sekali. Oke, kita ambil contoh ketika kita melihat sebuah zone dalam keadaan masih fresh, ini memberikan peluang yang sangat bagus sekali. Dan perhatikan terjadi kemudian pada contoh di sini bagaimana market membuat sebuah rally, base rally, kemudian belum pernah di retest sama sekali. Ini terjadi sebuah retest yang pertama kali kita sebut sebagai first time back. Disinilah kita bisa untuk melakukan entry. Semakin sering di retest itu bukan semakin baik, justru akan semakin buruk. Maka high probability yang kita bisa lakukan adalah selalu mencari sebuah fresh zone atau area yang benar-benar dalam keadaan masih fresh. Kenapa kita mencari pada kondisi dalam keadaan fresh? Karena pada saat terjadi sebuah retest, ini mengambil, ketika ini adalah demand, mengambil buy order yang masih tersisa di level tersebut, atau kita sebut sebagai sebuah unfilled order. Ketika terjadi retest, kita bisa asumsi bahwa market akan melakukan fill order. Fill order yang baik berada pada pertama kali harga pullback yang kita sebut sebagai first time back. Ini juga sama, merupakan sebuah area di mana terjadi sebuah first time back. Apakah terjadi retest yang pertama bisa kita gunakan juga sebagai sebuah area entry? Itu masih bisa dilakukan sebenarnya, tetapi secara high probability mungkin tidak lebih bagus ketika Anda menggunakan first time back. Dan lupakan semua zone ketika dia sudah terjadi sebuah retest yang kedua. Retest pertama Anda masih bisa lakukan, tapi kemudian yang retest yang berikutnya maka Anda tidak bisa ambil. Oke, next berikutnya kita bahas pada poin yang berikutnya adalah bagaimana proses kedatangan harga. Nah, ini juga penting. Kedatangan harga akan memberikan sebuah informasi ke kita bahwa kemungkinan besar zona tersebut akan mudah ditembus atau tidak. Semakin ke kiri maka akan semakin bagus, tapi kalau semakin ke kanan makin tidak bagus. Kenapa saya bilang pada kondisi di market semakin ke kanan semakin tidak bagus? Ketika market sudah sampai pada sebuah level harga, katakanlah Anda melakukan entry sell, tiba-tiba ada sebuah momentum bullish terjadi dan candle close berhasil di atas dari sebuah area supply, maka ini memberikan indikasi bahwa demand lebih besar dibandingkan supply pada saat terjadinya sebuah candle close di dekat-dekat dengan area supply. Yang bagian sebelah kiri ini adalah contoh dari sebuah compression yang nanti akan saya bahas pada chapter berikutnya tentang konsep dari past, approach, reaction. Approach adalah proses kedatangan harga. Ini menjadi hal yang sangat-sangat penting sekali untuk menjadi pertimbangan kita dalam memutuskan sebuah entry baik atau tidak. Contoh di sini menggambarkan bagaimana terjadi sebuah imbalance atau terjadi sebuah impulsif di masa lalu. Kemudian proses kedatangan harga menuju ke area zone itu ditandai dengan candle yang sangat pendek, kecil-kecil ya. Ini memberikan informasi yang sangat bagus sekali bahwa kemungkinan area ini akan direspon oleh market. Sekarang kita lihat contoh bagaimana kalau Anda menggunakan sebuah zona yang merupakan sebuah zona yang bagus, tapi kemudian mendadak terjadi sebuah momentum yang cukup kuat. Kita ambil contoh, ketika Anda melihat contoh yang ada di bagian sebelah sini, perhatikan yang terjadi, kita gunakan sebagai sebuah zone. Dan apa yang terjadi ketika Anda melihat pada contoh di area ini, candle berhasil masuk tetapi dengan satu candle yang cukup besar. Ini memberikan informasi bahwa kemungkinan besar zona yang Anda tunggu sebagai area entry sell ini mungkin akan mudah sekali untuk ditembus. So, hindari kejadian-kejadian yang semacam ini. Oke, next kita langsung bahas pada poin berikutnya adalah yang ini berkaitan dengan sebuah risk reward. Big map, oke, big picture. Nah, ini berkaitan dengan big map yang tadi saya sudah bahas. Bagaimana jika Anda melakukan entry sell pada area ini, tapi kemudian Anda tidak melakukan sebuah undershot top down analysis, maka yang terjadi adalah Anda akan mengalami kegagalan karena harga sudah hit target. So, trade with the trend menjadi sangat penting sekali, tetapi juga kita harus tidak mengabaikan dari mana harga datang. Harga datang dari mana dan tujuannya kemana, nanti kita akan jelaskan pada sesi khusus tentang multi time frame analysis. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di chapter berikutnya.